Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat dengan judul Bunga di Batu Karang. Cerita silat fiksi ini berlatar belakang Kemelut Kasunanan Surakarta. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar penggemar BDBK semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Bunga di Batu Karang. Episode 10 bab 6. Ki Dipanala menjadi termangu-mangu. Namun katanya, hambalah yang membawa obat itu bagi Raden Ayu. Tentu Raden Ayu akan meminumnya. Bukankah jika Raden Ayu awet muda, Pangeran Ranakusuma akan selalu mencintai Raden Ayu apapun yang terjadi? Gila, geram Pangeran Ranakusuma. Raden Ayu itu tertawa. Kemudian dengan kedua tangannya ia memegangi mangkuk itu. Perlahan-lahan mangkuk itu diangkatnya dan perlahan-lahan pula dilekatkannya di mulutnya. Tidak mau, tiba-tiba saja ia bergumam. Tentu, silahkanlah Raden Ayu. Adalah menjadi idaman setiap perempuan untuk mendapat obat seperti itu, dan kini Raden Ayu sudah mendapatkannya. Silahkan, tabib itu bagaikan berbisik di telinga Raden Ayu Galihwarit. Raden Ayu Galihwarit yang sedang dalam keadaan terganggu kesadarannya itu sejenak termangu-mangu. Tetapi kata-kata dukun itu seakan-akan langsung menghunjam ke hatinya. Karena itu tanpa pengamatan pikiran, tangan Raden Ayu Galihwarit itu terangkat, dan obat itu pun diminumnya. Bukan sekedar obat yang membuatnya tidur sesaat. Tetapi obat itu adalah obat yang menghentikan segala kegiatan nalar dan perasaannya untuk beberapa lamanya, seperti yang dikehendaki oleh Pangeran Ranakusuma. Sampai besok menjelang pagi karena Raden Ayu Galihwarit itu akan dibawa dalam keadaan tidak sadar ke rumah orang tuanya. Karena itu maka yang diberikan di dalam reramuan itu bukan sekedar kulit bagian dalam buah pala. Dengan tegang tabib itu menunggu apa yang akan terjadi pada Raden Ayu Galihwarit setelah minum obatnya itu. Demikian pula agaknya Ki Dipanala dan Pangeran Ranakusuma sendiri. Sesaat Raden Ayu Galihwarit masih berdiri. Kemudian tampak keningnya berkerut-merut. Agaknya pengaruh obat itu mulai terasa di kepalanya yang kosong. Ketika Raden Ayu Galihwarit mulai terhuyung-huyung, maka tabib itu pun membimbingnya ke pembaringan. "Siapa kau, hei?" Suara Raden Ayu itu menjadi lambat. "Apakah kau dungkur? Hei, jangan paksa aku ke pembaringan. Kepalaku agak pening." Oh, suaranya terputus. Demikian Raden Ayu Galihwarit terbaring, maka matanya pun mulai terpejam. Tetapi masih terdengar ia bergumam, "Aku tidak minta apa-apa. Sekali ini aku minta senjata yang dapat meledak itu. Rudira harus mempunyainya. Dan ia harus membunuh musuh-musuhnya. Ia harus membunuh Dipanala yang mengetahui segala rahasiaku. Membunuh Cuwiring supaya warisan ayahnya tidak terbagi. Membunuh orang yang selalu membayanginya dengan rahasia yang gelap, petani dari Sukawati itu." Oh, Pangeran Ranakusuma menutup kedua belah telinganya dengan kedua telapak tangannya. Meskipun suara itu sudah sangat lemah, namun masih juga dapat didengar dengan jelas. Dipanala pun mendengarnya pula. Tabib itu menarik nafas dalam-dalam. Itulah rahasia yang tersimpan di dalam diri Raden Ayu Galihwarit, yang semakin lama suaranya menjadi semakin lambat, dan akhirnya hilang sama sekali. "Mudah-mudahan ia tidak akan bangun lagi," desis Pangeran Ranakusuma. "Jangan Pangeran. Hamba masih mengharap bahwa hamba bukan pembunuh." Pangeran Ranakusuma memandang tabib itu sejenak, lalu katanya, "Bawalah perempuan itu menyingkir dari bilik ini." Tabib itu termangu-mangu sejenak,
karena ia tidak begitu pasti pada perintah itu. Dan karena itulah maka Pangeran Ranakusuma mengulangi perintahnya, kali ini kepada Dipanala, bahwa ia menyingkir Dipanala. Ki Dipanala menelan ludahnya. Namun kemudian ia bertanya, hamba harus membawanya kemana Pangeran? Bawa ke bilik wari. Tutup pintunya dan uruslah Rudira. Hamba tuanku. Tetapi apakah setelah Raden Ayu dibaringkan di pembaringan Raden Ajeng, hamba boleh memanggil para abdi yang lain untuk menyelenggarakan jenazah Raden Rudira? Lakukanlah mana yang baik menurut pikiranmu dan tabib itu. Ki Dipanala pun kemudian bersama-sama tabib itu mengangkat tubuh Raden Ayu Galihwarit yang telah kehilangan kesadarannya sama sekali. Dengan hati-hati tubuh itu pun kemudian diletakkannya di pembaringan Rarawari. Dalam pada itu, Ki Dipanala sempat berbisik, kenapa kau ragu-ragu memberikan obat ini? Bukankah kau sudah mengatakan bahwa kau dapat memaksa Raden Ayu diam dengan semacam obat yang dapat membuatnya tidur, tetapi justru setelah Pangeran Ranakusuma memerintahkan kepadamu, kau berusaha menolak. Aku ingin membagi tanggung jawab, jawab tabib itu, sebenarnya lah bahwa aku memang ragu-ragu. Apalagi yang diminta oleh Pangeran Ranakusuma bukan sekedar obat yang membuatnya tidur untuk beberapa saat, tetapi benar-benar sejenis obat yang dapat membiusnya untuk waktu yang lama. Dan itu agak berbahaya bagi Raden Ayu. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian menyadari betapa keraguan-raguan dan kegelisahan yang bergejolak di dalam hati tabib itu. Di satu pihak ia memang ingin membantu menenangkan hati Pangeran Ranakusuma dengan memaksa Raden Ayu Galihwarit untuk diam, namun di lain pihak ia selalu dibayangi oleh kemungkinan-kemungkinan yang mengerikan yang dapat terjadi atas Raden Ayu itu. Namun obat itu telah diminum oleh Raden Ayu Galihwarit. Dan kini Raden Ayu itu sudah terbaring diam. Setelah menyelimutinya dan kemudian menutup pintu bilik itu, keduanya kembali menghadap Pangeran Ranakusuma yang masih berdiri termangu-mangu di bilik anak laki-lakinya. Sedang anak laki-lakinya itu kini sedang terbujur membeku di bilik istrinya. Ketika ia melihat kedua orang itu, maka katanya, sekarang uruslah Rudira. Yang terjadi adalah akhir yang berlawanan dari yang aku harapkan selama ini. Dan aku memang harus menanggungkannya. Kata-kata itu memuat penyesalan yang luar biasa di dalam hati Pangeran Ranakusuma. Tetapi sebagai seorang laki-laki Pangeran Ranakusuma sadar bahwa ia tidak boleh tenggelam terlalu dalam di genangan perasaannya saja. Semuanya harus diselesaikan. Jenazah anak laki-lakinya, mayat Mandra yang ternyata telah berkhianat dan istrinya yang terganggu jiwanya. Ki Dipanala dan tabib itu berdiri saja mematung. Dan Pangeran Ranakusuma berkata seterusnya, Dipanala, mungkin kau menganggap bahwa keluarga kami selama ini bersikap pura-pura terhadapmu. Kami bersikap baik dan kadang-kadang harus mendengar kata-katamu bukan karena kami sependapat dengan kau, tetapi karena kami merasa tidak dapat menentang kehendakmu. Kami ternyata masing-masing mempunyai rahasia yang kau ketahui, yang kami masing-masing menjadi cemas, jika kau pada suatu saat akan membuka rahasia itu. Sehingga pada puncak kebingungannya Galihwarit telah berusaha membunuhmu dengan mempergunakan tangan Rudira dan orang-orangnya. Tetapi usaha itu ternyata gagal. Dan kau masih tetap hidup. Bahkan kau telah berbuat sesuatu yang justru membuat aku merasa terlalu kecil. Pangeran Ranakusuma terhenti sejenak, lalu, Dipanala, sekarang aku berkata sebenarnya. Bukan karena kau mengetahui rahasia diriku karena aku tidak perlu lagi cemas bahwa Galihwarit akan mengetahuinya, atau bahkan Pangeran Sindurata sendiri. Tetapi aku berkata dengan jujur, bahwa aku menyerahkan semua persoalan tentang Rudira dan Mandra kepadamu. Kau dapat berbuat apa saja yang baik bagi penyelenggaraan jenazah itu. Jika kau membutuhkan sesuatu,
kau dapat mengambil sendiri di dalam kotak di bilikku. Maksudku, biaya dari upacara pemakaman Rudira dan Mandra. Pangeran, ternyata tidak ada orang lain yang dapat aku percaya kecuali kau. Barangkali aku sendiri tidak akan mampu memikirkan apakah yang sebaiknya aku lakukan. Tetapi Pangeran, sebenarnya lah hamba sudah merasa bahwa pada saat itu, seakan-akan hamba telah melakukan pemerasan terhadap Pangeran sehingga kadang-kadang pendapat hamba dengan terpaksa sekali Tuan dengarkan. Namun demikian, terasa pula kebencian Raden Rudira terhadap hamba sehingga para abdi di istana ini pun sebagian terbesar tidak akan percaya kepada hamba. Aku yang akan memerintahkan kepada mereka tunduk kepadamu sebagai orang yang mendapat limpahan wewenang daripadaku sendiri. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Nah, lakukanlah. Kasihan tubuh Rudira yang sudah terlampau lama terbaring. Bagiku, kini tidak ada lagi yang ingin aku lakukan lagi kecuali mengubur Rudira sebaik-baiknya. Aku tidak akan bermimpi lagi menjadi orang terpenting di Surakarta karena justru keinginanku itulah yang telah merampas semuanya daripadaku. Aku tidak memerlukan lagi Galih Warit, aku tidak memerlukan lagi pengaruh dari Kumpeni dan aku tidak memerlukan lagi kedudukan apapun. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera menyahut. Nah, panggillah beberapa orang pelayan dan kumpulkan mereka di ruang belakang. Aku akan berbicara kepada mereka. Pangeran Ranakusuma itu berhenti sejenak, lalu katanya kepada tabib yang masih berdiri mematung, kau tinggal di sini. Kau bantu aku besok pagi-pagi benar membawa Galih Warit kembali ke rumahnya. Jika terjadi sesuatu, mungkin kau dapat berusaha untuk menolongnya. Tetapi jika tidak berhasil, apa boleh buat? Aku tidak akan menyesal. Tabib itu menarik nafas dalam-dalam. Hampir tidak terdengar ia menyahut, baik Pangeran. Hamba akan melakukannya. Sementara ini kau dapat membantu Dipanala. Ya Pangeran. Nah, sekarang, panggillah pelayan-pelayan itu. Ki Dipanala pun kemudian pergi ke belakang istana Pangeran Ranakusuma. Dengan nada yang dalam, ia memberitahukan bahwa para pelayan dalam dipanggil menghadap di ruang belakang. Para pelayan memandang Ki Dipanala dengan wajah yang aneh. Sebagian dari mereka sudah tidak dapat mempercayainya lagi karena Dipanala adalah orang yang tidak disenangi. Lebih-lebih lagi mereka tahu benar bahwa Raden Rudira membenci orang itu setengah mati. Ki Dipanala yang memang merasa dirinya dibenci oleh orang-orang dalam, meskipun mereka tidak tahu persoalannya, mencoba menjelaskan, aku kali ini hanya menjalankan perintah. Pelayan-pelayan itu termangu-mangu sejenak. Seorang yang mendengar cerita emban dan pelayan yang memasuki bilik Raden Ayu Galih Warit tetapi tidak tahu persoalannya dengan pasti bertanya, apakah sebenarnya yang terjadi? Masuklah, Pangeran Ranakusuma akan memberikan penjelasan kepada kalian. Apakah benar Raden Rudira telah meninggal? Ki Dipanala termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, biarlah Pangeran Ranakusuma saja yang mengabarkan hal itu kepadamu. Kami hanya ingin tahu, apakah Raden Rudira meninggal? Ki Dipanala tidak dapat mengelak. Katanya, ya, Raden Rudira meninggal. Siapakah yang membunuhnya? Desak yang lain. Sudah aku katakan, biarlah Pangeran Ranakusuma memberitahukan kepada kalian. Aku pun tidak tahu pasti. Karena itu, agar tidak terjadi salah paham, maka Pangeran memanggil kalian memang untuk keperluan itu. Pangeran akan memberitahukan sebab kematian Raden Rudira dan Mandra. Kau membunuhnya, tiba-tiba seorang kawan Mandra yang paling akrab bertanya. Ki Dipanala menggeleng, aku tidak dapat membunuh seseorang tanpa sebab. Jadi kau membunuhnya, 3 orang berbareng bertanya. Cepat, masuklah ke ruang belakang. Jika Pangeran marah karena kalian tidak segera menghadap,
dalam keadaan yang pedih seperti sekarang, dapat saja ia mengambil tindakan yang tidak menguntungkan kalian. Jawab pertanyaan kami, teriak seseorang. Ki Dipanala menjadi termangu-mangu. Orang-orang itu agaknya benar-benar telah mencurigainya. Namun agaknya, seandainya ia berkata sebenarnya pun mereka tidak akan percaya. Karena itu maka sekali lagi ia menjawab, jangan memaksa aku. Nanti Pangeran Ranakusuma akan menjawab pertanyaanmu itu. Bersambung 10 bab 7. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.